Jadi hadirin yang mulia, memang kata Allah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Ini Nabi sudah ngajarkan kepada kita. Tinggal kitanya ini. Kita banyak dapat masalah, kita banyak mendapatkan musibah. Kita jaga, kita salat dan bersabar. Nah, hadirin yang mulia, kalau salat kita ini, bagaimana salat yang baik itu? Bagaimana salat yang bisa mendatangkan bantuan daripada Allah? Ini kisah sahabat banyak. Mereka yang tadi ada uang, tiba-tiba ketika mereka sholat, itu mesin gandum di rumahnya itu bisa berputar sendiri. Sampai dia minta goni dari tetangganya itu supaya ngisi gandum. Udah habis tetangganya semua, itu mesin gandum terus tetap mengalir keluar gandum. Sampai penasaran dia. Apa sih isinya? Kok tiba-tiba muter? Dia naik, tengok, nggak ada. Maka dia cerita sama Rasul, ya Rasulullah, ketika aku melaksanakan sholat, nah, itu mesin gandum tiba-tiba berputar dan mengeluarkan gandum. Tapi ternyata ketika aku lihat ke atas tidak ada apa-apanya. Kata Nabi, kalau seandainya kamu tidak ngecek ke atas, maka mesin itu akan berputar terus dan mengeluarkan gandum sampai hari kiamat. Wallah, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى صدق الله العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu, para ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia Allah yang sampai hari ini kita masih berkumpul di tempat yang sangat mulia, yakni di masjid, dalam rangka taklim, menghadiri duduk dalam majelis-majelis ilmu. Yang seyogyanya malam ini adalah tuan guru kita Ustadz Sugianto Amir LC MA. Kabarnya beliau sedang dalam perjalanan dari bandara. Kebetulan pula saya baru pulang dari Tanjung Pura.
Jadi seperti apa, tak ada rotan akar pun jadi. Yang namanya pengganti ini pasti tidak sama dengan kajian yang beliau sampaikan. Malam hari ini biasanya beliau mengkaji fikih, Pak ya. Nah, fikihnya pun kita nggak tahu sampai di mana, di bab apa. Jadi hanya saya sebagai mengisi kekosong daripada tuan guru kita itu, ya, paling saya memberikan pandangan-pandangan umum ya tentang sholat saja, karena sholat ini juga merupakan salah satu kajian dalam ilmu fikih. Kemudian salawat berangkaikan salam sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada Rasul, kita semua nanti mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat. Amin ya Allah. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita ketahui Islam itu dibangun atas 5 dasar atau 5 tiang. Yang pertamanya itu adalah syahadat, yang kedua itu adalah sholat. Sehingga kedudukan sholat ini dalam Islam itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kal ra'si minal jasad, seperti kepala pada jasad manusia, pada badan manusia. Nah, ya. Begitu pentingnya, ya. Di antara seluruh badan manusia ini, ya, kalau yang paling penting itu adalah kepalanya, Pak. Jangankan manusia, hewan saja, ya kan? Kalau kambing, orang rebutan itu, yang bukan ekornya, bukan badannya, tapi kepalanya rebutan. Nah, itu, ya kan? Walaupun harga kambing itu kalau beli per ekornya mahal, 1 ekor mau 800, 1 juta lebih. Tapi kalau beli kepala paling sekitar 50.000 aja, Pak. Oh, nggak mahal-mahal. Ya kan? Tapi beginilah pentingnya sholat itu, kedudukannya dalam Islam itu, dalam pada seorang mukmin, seorang muslim itu kal ra'si minal jasad, seperti kepala dalam jasad manusia. Coba ya, kita bayangkan, kita kalau jumpa orang, dia nggak punya kaki, nggak punya tangan, itu biasa sama kita. Kita anggap ini manusianya cacat. Nggak punya kaki, oh pincang. Nggak punya tangan, oh kasihan. Tapi ketika kita jumpa sama manusia nggak punya kepala, wah, dipastikan kita lari tunggang langgang, Bapak Ibu yang mulia. Ya. Jumpa satu orang cewek, suaranya merdu, tapi dia nggak punya kepala. Yang dekat pun nggak berani, Pak. Yang dekat nggak mau. Suaranya indah, ya kan? Tapi ternyata kepalanya entah di mana. Badannya saja yang ada, tapi kepalanya nggak ada. Begitulah. Jadi kalau kita bandingkan, kalau kita masukkan sholat ini dengan Islam, ya, begitulah hebatnya itu. Jadi orang Islam kalau tidak sholat, seperti dia tidak punya kepala pada badan. Bapak Ibu hadirin yang mulia, nah, dan sholat ini ternyata memiliki nilai-nilai yang khusus. Sholat kalau kita laksanakan dengan sebaik-baiknya,
dengan khusyuk, dengan tawadu, dengan kita tunaikan rukun dan syaratnya, maka sholat ini nanti akan naik dengan rupa yang sangat indah di hadapan Allah. Dia akan naik dengan rupa yang indah, kemudian dia akan doa, ya Allah, tolong engkau pelihara orang itu. Tolong engkau jaga orang itu yang barusan sholat. Nah, kalau sholat sudah doa Bapak Ibu, maka kehidupan kita ini akan diperbaiki sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau benar-benar menyelesaikan masalah kita di dunia, kita cukup jaga sholat kita saja. Kita cukup memperbaiki sholat kita saja. Kalau kita bisa memperbaiki sholat kita, menjaga sholat kita, dipastikan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki kehidupan kita. Karena sholat itu menyelesaikan beban, bukan jadi beban sama kita. Itu Bapak Ibu ya. Kita harus garis bawahi. Sholat itu menyelesaikan beban yang ada pada kita, bukan jadi beban dalam hidup kita. Asik-asik kerja, tahu-tahu azan. Ya, baru azan zuhur kok udah azan asar lagi. Baru istirahat asar, tahu-tahu maghrib. Cepat kali pun maghrib. Baru jam berapa? Masih terang matahari kok udah maghrib. Seolah-olah sholat itu jadi beban sama kita. Padahal itu sholat menjadi melepaskan beban yang ada sama kita. Contoh nyata. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah sakit perut, Pak. Ya, Bu. Sayyidina Abu Hurairah pernah menderita sakit perut, kemudian dia lapor sama Rasulullah. Ya Rasulullah, perutku ini sakit. Ya, nggak tahu penyebabnya apa. Ya. Tiba-tiba ini sakit ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, sholatlah kamu. Sakit suruh sholat, Pak. Bukan kata Nabi pergi sana ke tabib, ke dokter, minum obat ini, minum obat ini. Tidak, Pak. Kata Rasulullah SAW, sholat. Sakit perut suruh sholat. Nah, yang nyuruh Rasul, Abu Hurairah pun patuh dan dia sholat. Dari sholat yang dilaksanakan, sakitnya pun hilang, Pak. Diangkat sama Allah. Hilang satu beban sama Abu Hurairah. Kemudian satu orang sahabat lagi datang sama Rasulullah. Dia curhat, ya Rasulullah, hidupku ini kok kayaknya gini-gini aja, nggak ada perubahannya. Masalah rezeki cari banting tulang dibanting-banting, susah kali ya Rasulullah hidupku ini. Rasulullah SAW menyarankan apa sama dia? Sholatlah kamu. Jaga sholatmu. Kemudian Rasulullah menyampaikan ayat, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Wal 'aqibatu littaqwa. Kata Allah, perintahkan keluargamu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah atasnya. Jadi Bapak Ibu hadirin yang mulia, ya, kita ini sebagai seorang suami wajib memerintahkan istri, memerintahkan anak, memerintahkan cucu untuk mendirikan sholat. Seorang istri begitu juga, ada kewajiban dia untuk mengingatkan suaminya agar mendirikan sholat. Memarahi anaknya kalau meninggalkan sholat. Jangan dibiar-biarin. Anaknya nggak belajar, dimarahin, giliran meninggalkan sholat, anteng-anteng aja. Ya Pak? Ya Bu? Anaknya dimarahin kalau nggak makan, giliran meninggalkan sholat, diam-diam saja, tenang-tenang saja. Diberi peringatan, disuruh sholat. Nah, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah atasnya. Maka dalam mengerjakan sholat itu kita harus penuh dengan kesabaran, dengan tumak nina. Jangan gerusah-gerusu, jangan gundah gulana, mau cepat saja.
mau yang kilat, ya kan? Sholat ada paket kilat, ya kan? Cepat saja. Maka sholat itu yang paling baik itu ya dengan tumaknina dilaksanakan. Kalau sholatnya dilaksanakan dengan tumaknina, dengan sabar, ya, maka sholatnya ini akan naik dengan rupa yang indah dan dia akan mendoakan orang yang sholat itu. Tapi sebaliknya kalau sholat didirikan, dilaksanakan tanpa sabaran, tanpa tumaknina, tanpa mengerti rukun dan syaratnya, wah, sholat ini akan menjadi rupa yang buruk yang akan dicampakkan ke muka orang yang sholat itu. Itu, Pak. Jadi bahaya. Jadi kalau kita mau memperbaiki kehidupan kita di dunia, kalau kita mau berubahkan rezeki kita di dunia, ya kita perbaharui sholat kita. Kita jaga sholat kita jaga kualitas sholat kita. Baik laki-laki ataupun perempuan. Kalau ayahnya ada suaminya berangkat kerja keluar, istrinya ada di rumah, maka istrinya menjaga sholatnya. Sholat 5 waktunya sebelum azan dia sudah berada di atas sajadah, di tempat mihrabnya, tempat kamar yang biasa dia sholat. Dia bantu suaminya dengan sholat duha, sholat tahajud dengan doa, ya. Maka sholat yang dikerjakan, dilaksanakan sama sang istri tadi ini akan membantu menarik rezeki yang Allah berikan, titipkan melalui suaminya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah Allah katakan, nahnu narzuquka, kami yang memberi rezeki kepadamu. La nas'aluka, kami tidak meminta rezeki kepadamu. Ini hadirin yang mulia. Dan Nabi SAW dalam kehidupannya itu memang senantiasa, kalau dia dapatkan masalah, apabila ia mendapatkan masalah, maka Rasul langsung mendirikan sholat. Nah, pernah terjadi angin ribut, pernah terjadi gempa bumi, pernah terjadi gerhana. Rasulullah SAW bukan mau meneliti bagaimana terjadi, tapi Rasulullah mau menyelesaikan masalah ini dengan sholat yang dia lakukan. Sehingga diajarkanlah kepada kita sholat khusyuk, sholat gerhana. Untuk apa ini? Untuk mencari pertolongan Allah melalui wasilah sholat itu. Nah. Kemudian hadirin yang mulia, di masa Nabi juga pernah terjadi kekeringan. Di masa Nabi pernah terjadi kekeringan, nggak ada air. Maka Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat, kemudian mereka sholat ramai-ramai, minta doa kepada Allah supaya minta hujan. Maka yang dinamakan ini sholat istisqa, minta pertolongan Allah melalui jalannya sholat. Nah, jadi hadirin yang mulia, memang kata Allah, wasta'inu bisabri wassalah, carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Ini Nabi sudah mengajarkan kepada kita. Tinggal kitanya ini. Kita banyak dapat masalah, kita banyak mendapatkan musibah, kita jaga, kita sholat dan bersabar. Nah, hadirin yang mulia, kalau sholat kita ini, bagaimana sholat yang baik itu? Bagaimana sholat yang bisa mendatangkan bantuan daripada Allah? Ini kisah sahabat banyak. Mereka yang tadi ada uang, tiba-tiba ketika mereka sholat, itu mesin gandum di rumahnya itu bisa berputar sendiri. Sampai dia minta goni dari tetangganya itu supaya ngisi gandum. Udah habis tetangganya semua, itu mesin gandum terus tetap mengalir keluar gandum. Sampai penasaran dia. Apa sih isinya? Kok tiba-tiba muter? Dia naik, tengok, nggak ada.
Maka dia cerita sama Rasul, ya Rasulullah, ketika aku melaksanakan sholat, itu mesin gandum tiba-tiba berputar dan mengeluarkan gandum. Tapi ternyata ketika aku lihat ke atas tidak ada apa-apanya. Kata Nabi, kalau seandainya kamu tidak ngecek ke atas, maka mesin itu akan berputar terus dan mengeluarkan gandum sampai hari kiamat. Wallah, luar biasa. Begitu Pak orang-orang terdahulu. Nah, bagaimana sholat yang baik? Bagaimana sholat yang berkualitas itu? Maka sholat yang berkualitas itu, ya, pertama kita harus memperbaiki zahir dan batin sholat kita. Apa zahir sholat itu? Zahir sholat itu adalah kita memperbaiki, mempelajari bagaimana tata cara sholat yang benar itu. Maka di sini pentingnya kita menuntut ilmu, belajar ilmu fikih, bagaimana cara sholat yang baik itu. Dari mulai angkat takbir, ya, bagaimana rukun sholat yang 13 itu, yang 18 dengan tumak nina, ya. Angkat takbir bersamaan dengan niat, maka di situ kita belajar bagaimana menata niat ketika Allah alif sampai roh, di situ juga jatuh niat kita. Mulut mengucapkan takbir, tapi hati berniat untuk sholat. Nah, dimulai belajar. Itu zahir sholat. Dan bukan hanya saja rukunnya, syaratnya, ya, tapi bagaimana toharonya juga harus diperbaiki. Karena tidak ada tidak ada sholat bagi yang tidak bersuci. Ada di antara orang yang masih maaf cakap, buang air kecilnya masih suka berdiri, Pak. Ya. Maka jangan lagi. Kenapa? Karena itu bisa menyebabkan tidak keluar dengan sempurna air seni yang dikeluarkan itu. Kalau dia berdiri, dia masih ada sangkut di situ. Yang paling baik bagaimana dia buang air kecil itu dalam keadaan jongkok. Mau laki-laki atau perempuan tetap jongkok. Kalau perempuan kencingnya berdiri macam mana? Bahaya juga. Iya kan? Dijongkok. Kemudian didekhem. 3 kali. Supaya apa? Supaya semuanya keluar. Jangan ada lagi yang berdiri. Maka WC di kamar-kamar mandi masjid itu jangan disediakan tempat yang berdiri, Pak. Kayak seperti di hotel-hotel, seperti di bandara-bandara itu, jangan. Buat kloset yang jongkok. Supaya full dia keluar semuanya. Ini segi toharo. Sebab kalau dia berdiri, bisa nyiprat ke badan, bisa nyiprat ke celana, ke pakaian, dibawa sholat, sholatnya pun tidak sah. Sehingga enggak diterima sama Allah. Ini kehati-hatian kita. Toharo, perbaiki zahir sholat kita. Mulai dari toharonya, wuduknya, ya, bagaimana rukun wudhu, macam mana, semuanya harus dibuat, dilaksanakan sesempurna mungkin. Baru kemudian yang kedua masuk batinnya sholat. Apa batin sholat itu? Hati kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini beribadah, sholat itu seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengawasi kita. Dan memang yang paling bagus, kita bagaimana seolah-olah itu kita bisa melihat Allah dalam sholat itu. Untuk tingkat seperti ini nggak bisa. Ada satu orang ulama, kalau tidak salah namanya Hakim, ditanya, bagaimana kamu sholat? Dia jawab, ketika aku sholat, maka aku bayangkan Ka'bah di depanku. Supaya hati itu, Pak. Kemudian, syirat di bawah kakiku. Kemudian,
surga di sebelah kananku dan neraka di sebelah kiriku. Dan aku merasa bahwa sholat yang kulaksanakan ini adalah sholatku yang terakhir. Selepas ini aku nggak bisa sholat lagi, nggak ada kesempatan untuk sholat kepadaku. Allah, bayangkan Pak, ya kan? Kalau orang yang mau berpisah sama orang itu macam mana perasaannya Pak? Orang yang mau berpisah sama orang yang kita cintain, kayak ada tugas satu orang suami ada tugas berangkat ke Surabaya atau ke Libanon, dia tentara, dia jadi tentara perdamaian di sana, perpisahan sama istrinya macam mana? Mungkin kalau dia selamat syukur, kalau enggak mungkin pulang tinggal nama, kan gitu Pak. Apalagi kalau tentara baru selesai itu dikirim tempat-tempat yang sana timur-timur yang konflik itu. Selamat ya syukur, kalau nggak selamat ya tinggal nama. Jadi perpisahan yang dilakukan dengan keluarganya itulah menjadikan terharunya itu bagaimana. Itu seperti itulah sholat yang kita laksanakan. Maka hakim ditanya dengan sahabatnya, sudah berapa lama kamu sholat seperti ini? Oh, sudah 40 tahun. Bayangkan hadirin yang mulia. Sholat yang dilaksanakan sudah seperti itu lama, sudah hampir 40 tahun. Jadi batin sholat, ya, kita memperbaharui dan merasa senantiasa itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita ibarat satu orang pekerja pabrik, ya. Di pabrik itu ada mandor yang senantiasa mengawasi dia. Bagaimana dia kerja? Kalau dia kerjanya main-main banyak tidur, ini bakal dipecat sama mandor. Tapi karena dia merasa diawasi, maka kerjanya pun sungguh-sungguh. Bahkan bisa overacting kerjanya. Oh, yang tadinya dia pun nggak rajin, dibuat jadi rajin. Begitu Pak. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini supaya apa? Supaya ibadah sholat yang kita laksanakan itu benar-benar menjadi sholat yang berkualitas, yang bisa mendatangkan bantuan daripada Allah dan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan kehidupan kita. Nah, bahkan hadirin yang mulia, di antara kita ini ada sifat-sifat orang munafik dalam diri kita. Dan sifat munafik ini bisa hilang kalau kita hanya jaga sholat saja. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'ati yudriku takbiratul ula kutiba lahu bara'atu minan nar wa bara'atu minan nifaq. Jadi dari hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa beliau mendengar Rasulullah bersabda, ya, barang siapa yang bisa menjaga sholatnya yang 5 waktu secara berjamaah selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula, takbir yang pertama bersama imam, maka kutiba lahu bara'atani, akan ditetapkan padanya 2 jaminan. Pertama, jaminan pertama terbebas dari api neraka, dan yang kedua terbebas dari sifat munafik. Sifat munafik ini bahaya Bapak Ibu, ya. Musuh dalam selimut, bagaikan menggunting dalam lipatan, banyak istilahnya, ya. Nampaknya baik tapi ternyata di belakang menusuk, pagar makan tanaman dan lain sebagainya. Jadi kalau dulu di masa Rasulullah itu untuk menandain orang munafik itu gampang Bapak Ibu yang mulia. Gampang kali di masa Rasulullah. Jadi ada sahabat Huzaifah radhiyallahu an, ini adalah sahabat yang memegang rahasia Rasulullah. Di tangan dialah dia hafal siapa sahabat-sahabat yang masa Rasul itu yang menjadi orang munafik.
Nama dia dan orang tuanya ini Hudzaifah tahu. Jadi di masa Khalifah Umar, kalau orang munafik yang meninggal, ada yang meninggal, itu dia tanya sama Hudzaifah, itu yang meninggal orang beriman atau orang munafik? Kalau orang munafik, Sayyidina Umar nggak mau melayat, Pak, nggak mau takziah. Bahkan mensolati pun dia nggak mau. Nah, itu bahayanya. Nah, apa tandanya? Di Rasulullah SAW, di masa Nabi SAW, orang yang munafik itu bukan cuma 3 itu aja, tapi 1. Kalau dia tidak hadir sholat isya dan subuh berjamaah, inilah salah satu ciri orang yang munafik. Nah, coba kita, Bapak Ibu, kita bayangkan, kalau saat sekarang ini kita bandingkan zaman Rasul dengan kita, gimana? Wah, ya kan? Bisa-bisa perang awak dengan ini. Keluarga awak pun banyak juga. Allah, ya kan? Syukurnya orang sekarang ini walaupun kadang-kadang enggak sholat, gitu agama dihina, yang mabuk pun naik juga, dia siap membela agama Allah. Ada juga imannya. Makanya kata Rasul, nanti akan ada satu masa di mana ketika mereka mengamalkan 10% saja dari agama ini, maka iman mereka itu sama dengan iman kalian, para sahabat. Kata Rasul dulu, kalau kalian meninggalkan agama saja 10% kalian tinggalkan, maka akan datang kehancuran. Tapi nanti di akhir zaman, umat di akhir zaman mengamalkan agama 10%, maka imannya sama dengan iman kalian. Wah, ini kelebihan umat akhir zaman, Bapak Ibu yang mulia. Ya, maka daripada itu, ya, di malam hari ini mari sama-sama, ya, kita perintahkan keluarga kita. Kalau kita sayang sama keluarga, sayang sama anak, sayang sama istri, atau sebaliknya istri sayang sama suami, sama anak, sama cucunya, ya, mari kita suruh, kita ajarkan, kita perintahkan sholat kepada mereka setiap 5 waktu. Apalagi kalau bangun malam tahajud, nah coba kita bangunkan sama-sama dia supaya bisa bangun sholat tahajud. Nah, apalagi kalau yang sudah 5 waktu. Supaya apa? Supaya senantiasa terbiasa. Apalagi ini ada anak-anak di sini, ya kan? Pendidikan sholat itu kata Rasul, apabila anakmu berumur 7 tahun, maka ajarkanlah dia sholat. Ketika umur 10 tahun belum juga laksanakan sholat, maka harus dipukul. Nah, ya ingat. Jadi kalau ada orang tuanya yang paling baik, ketika anaknya sudah dia punya anak umur 10 tahun tapi belum melaksanakan sholat, maka disunahkan untuk memukul anak itu dengan pukulan yang mengajarkan dia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan disiksa, Pak Bu, ya. Tapi dipukul supaya dia ingat ini pentingnya sholat. Kalau kamu nggak sholat, ayah pukul. Wah. Ya kan? Bahkan pukulnya pakai rotan, Pak. Supaya nakut-nakuti aja. Nah, ini ada rotan. Kalau sekarang kadang-kadang dikasuskan pula. Ada pamannya pula nggak sur. Tengok tuh, ayahnya udah main rotan. Kasus, HAM. Pelanggaran hak asasi manusia. Kasus juga susah jadinya, Bu. Ya kan? Nah. Maka Bapak Ibu hadirin yang mulia, ya, yang jelas harus diingatkan sholat. Pendidikan pertama ketika umur 7 tahun, dirikan suruh sholat. Selama 3 tahun, nah, ini masa dakwah, masa pembelajaran. Sudah 10 tahun, enggak juga sholat, maka dipukul, diingatkan dia dipukul. 10 tahun. Nah, kemudian, ya, kita jaga supaya sholat kita terlindung terbebas dari sifat munafik, maka kita jaga. Sholat kita yang 5 waktu minimal kita berada di belakang imam, ya.
Ketika imam angkat takbir Allahu Akbar, takbiratul ula, takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan, maka di situ kita mengikuti imam, disitulah kita bisa mendapatkan takbiratul ula bersama imam. Berapa hari? Selama 40 hari, Pak. 5 waktunya di masjid. Maka terbebas dari sifat munafik dan bebas daripada api neraka. Lama kali Ustaz, 40 hari. Lama lah. Namanya kita di sini. Mau cepat? Boleh. 40 kali aja sholatnya. Selama 4, barang siapa dalam hadis yang lain, barang siapa yang bisa menjaga sholatnya 40 kali tanpa tertinggal takbiratul ula bersama imam, akan mendapatkan 2 jaminan. Bebas dari sifat munafik, bebas dari api neraka. Di mana sholatnya? Di masjidku, kata Nabi. Di mana masjidku? Madinah, Pak. Man sholla, hadisnya barang siapa yang sholat di masjidku ini, hadisnya begitu. Selama 40 kali. Berarti kalau 40 kali, Pak, kita sholat itu ada 8 hari di Madinah. 8 kali 4, 40. Insya Allah kita terbebas dari sifat munafik, terbebas daripada azab nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau yang singkat 40 kali saja. Sholat di Madinatul Munawwarah, Masjid Nabawi. Murah ongkosnya, Pak. Ya, ongkosnya murah ke sana. Cuma 8 hari aja, berarti arba'in. Tapi pas permasalahan sekarang arba'in itu orang banyak ke Mekah. Saya pun heran. Padahal hadis Nabi itu arba'in itu di Madinah. Sholatnya 40 hari, 40 kali itu. Memang beda nilai Madinah dengan Mekah. Kalau di Mekah ibadah sholat itu dikalikan 100.000, kalau di Madinah itu 50.000. Tapi yang Rasulullah maksudkan di situ adalah ibadah sholat yang 5 waktu selama 40 kali, terbebas dari api neraka, terbebas dari sifat munafik. Sama-sama kita niat ke sana, Pak, ya. Mudah-mudahan kalau kita ada kelapangan rezeki, kemudian ada diberikan taufik dan kita rindu ke sana, maka kita nanti akan disampaikan Allah ke sana. Kalau bisa kita ngambil paket yang 1 bulan, Pak. Ramadan itu 1 bulan atau paket 15 hari. Jadi minta 8 hari di Madinah supaya bisa dapat 40 kali sholat itu. Ya kan? Mungkin ini saja mungkin pertemuan malam hari ini, ya mudah-mudahan ada baiknya bagi saya pribadi dan kita semua yang hadir, sehingga kita semua dalam ini semakin bisa bersemangat untuk menjaga sholat kita, supaya sholat kita ini diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena hadirin ada juga orang yang sudah umur 60 tahun dia sholat 60 tahun tapi satu sholat pun nggak diterima sama Allah. Naudzubillah. Minimal kita di sini ada sholat yang diterima sama Allah, itu alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa menyenangkan hatinya Allah dan bisa memperbaiki semua kehidupan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.